Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibin Putri Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad beserta Ibunya Haja Muhimmah Falasifah. Yang sangat saya hormati guru pengampu tafsir tematik pelajaran Madrasah Diniyah Al-Muhibin Putri Ustadz Ahmad Nidoli, dan juga kedua orang tua saya, tidak lupa para pemirsa yang bersedia untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, berdirinya saya di sini bukan untuk pamer gambar diri, melainkan berdirinya saya di sini untuk memperkenalkan diri. Kembali lagi dengan saya Hukma Sophia Al-Faqih dari kelas 6A Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Saya sebagai perempuan muslimah masih sangat prihatin melihat di lingkungan sekitar saya banyak perempuan muslimah, terutama seumuran saya, yang masih tidak mengenakan hijab. Mereka tidak mengenakan hijab ataupun jilbab ataupun kerudung. Itu bisa saja karena satu, mereka tidak mengetahui hukum daripada jilbab itu sendiri. Yang kedua, karena mereka enggan untuk memakai jilbab itu sendiri. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas sedikit tentang jilbab. Jilbab itu sendiri pengertiannya ialah satru jami'il badani wal wajhi, menutup seluruh badan dan juga wajah. Itu menurut pengertian dari Al-Quran. Kemudian jalabib merupakan jamak daripada jilbab yang mempunyai arti sebuah selendang menurut pendapat Ibnu Al-Jauzi. Kemudian jilbab itu sendiri mempunyai arti lain, lebih lebar daripada kerudung dan juga panjangnya kurang dari selendang menurut pendapat Ibnu As-Su'ud. Kemudian hukum daripada berjilbab itu sendiri ialah berjilbab itu beribadah. Maka jika seorang perempuan itu melakukannya, maka hukum tersebut sama dengan hukumnya orang sholat dan juga hukumnya orang yang berpuasa. Kemudian jika mereka meninggalkan, maka meninggalkannya itu ada dua. Mereka meninggalkan secara mutlak, maka dalam artian sama dengan mereka itu mengufuri nikmatnya Allah. Berarti mereka dihukumi murtad atau keluar dari Islam. Kemudian jika mereka meninggalkan karena situasi masyarakat atau situasi kondisi lingkungan sekitar mereka, maka mereka dianggap mendurhakai maupun menyalahi perintah Allah. Kemudian objek atau sasaran yang diperintah untuk berjilbab ialah, yang pertama ialah istri-istri Nabi, yang kedua putri-putrinya Nabi, yang ketiga ialah perempuan mukmin sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian berjilbab itu sendiri juga wajib bagi orang yang perempuan mukallaf. Kemudian dikecualikan dari berjilbab itu sendiri ialah orang perempuan kafir. Maka dalam artian orang perempuan kafir yang tidak diperintah untuk berjilbab, maka mereka tidak diperbolehkan untuk telanjang di depan orang laki-laki. Kemudian tujuan daripada berjilbab itu sendiri ialah untuk menjaga kesucian, memelihara kehormatan, dan juga melindungi diri dari pandangan sinis, dari kata-kata kotor, dari hasrat yang jahat, dan juga dari jiwa yang sakit. Kemudian tujuan diperintahkan untuk berjilbab itu sendiri karena untuk membedakan antara perempuan muslimah dan juga budak perempuan dan wanita biduan. Kemudian sebab daripada diperintah untuk berjilbab ialah
karena untuk membedakan antara pakaian wanita yang merdeka dan juga wanita yang budak. Karena pada zaman dahulu itu banyak orang yang ingin berbuat zalim kepada mereka berdua. Karena mereka berdua sering keluar pada malam hari untuk menunaikan hajat. Kemudian syarat dari berjilbab itu sendiri atau syarat jilbab yang akan digunakan secara syarat ialah syaratnya itu harus menutup seluruh tubuh dan juga wajah. Seluruh tubuh dan juga wajah. Kemudian syarat yang kedua, jilbabnya itu harus tebal. Jika jilbabnya tipis, maka itu masih dikhawatirkan bisa terlihat auratnya. Kemudian jilbab itu tidak berasal dari kain yang berwarna-warni. Kemudian jilbab itu tidak terlalu longgar. Kemudian jilbab tidak diberi wangi-wangian. Kemudian juga tidak berupa pakaian yang menyerupai pakaian dari laki-laki. Kemudian waktu diperintah untuk berjilbab ialah sejak umur 10 tahun karena untuk pendidikan dan juga kebiasaan sebagaimana perintah sholat. Kemudian tata cara berjilbab itu sendiri ialah mengangkat jilbab di atas kening, kemudian diikat, kemudian ditutupkan di atas hidung dan juga dada dan juga seluruh wajah, menutup seluruh wajah. Kemudian ada yang berpendapat matanya boleh tetap terlihat kedua-duanya. Juga ada yang berpendapat matanya harus tertutup kedua-duanya. Juga ada yang berpendapat mata yang sebelah kiri saja yang terlihat. Kemudian mengenai wajah, mengenai menutup wajah itu sendiri ya. Wajah itu merupakan perhiasan. Jika memperlihatkan wajah itu hingga menimbulkan fitnah, maka wajib untuk menutup wajah tersebut. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil jika ada seseorang mengatakan bahwa memakai jilbab itu tidak wajib dan jilbab merupakan tradisi yang terjadi pada zaman Abbasiyah, maka perkataan tersebut tidak benar. Nah, ketidakbenaran tersebut itu bisa berasal dari dua faktor. Yang pertama, karena ketidaktahuan mereka terhadap Islam dan juga kitab sucinya, atau yang kedua ialah mereka mempunyai tujuan yang tersembunyi. Kemudian saya mempunyai tambahan mengenai dua permasalahan. Yang pertama ialah tentang make up. Kita diperbolehkan bermake up. Itu menurut salah satu ibarah, wa yusannu lil mar'ati al muzawwijati awil mamlukati khodoba kaffaha wa qaddamiha bidzalika ta'miman li'annahu zayyinatun wa hiya matlubatun minha hulli liha amman naqashu wat taqrifu fala wa kharaja bil muzawwijati wal mamlukati ghairihima fayukrahu lahu wabil manhiyu anhu innama huwa fima yak wabil mar'ati ar-rajuli wal khuntha fayuhramu ikhlidoba alaihima illa li'udrin al manhiyu anhu innama huwa fima yakunu baqiyan li'annahu min babi taghyiri khalqillahi ta'ala fa amma ma la yakunu baqiyan kal kuhli wat tazayyuni bihi lin nisa'i faqad ajaza al ulama'u dalika malikun wa ghairuhu. Nah, di sini bagi orang perempuan
bermake up itu hukum asalnya itu boleh. Bermake up atau berhias itu boleh. Nah, karena bermake up itu termasuk salah satu dari maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu sendiri terdapat 5. Yang intinya itu bermake up itu disunahkan. Kemudian jika dengan bermake up itu secara berlebihan sampai merubah postur wajah hingga selamanya. Jika merubah postur wajah hingga selamanya, maka berarti merubah ciptaan Allah. Maka jika seperti itu, bermake up itu tidak diperbolehkan. Namun jika tidak secara berlebihan dan tidak merubah postur wajah hingga selamanya, maka bermake up itu diperbolehkan. Dan juga bermake up itu diperbolehkan dengan tujuan tidak menggoda mahram, tidak menggoda laki-laki yang bukan mahramnya. Dan bermake up itu sendiri juga diperbolehkan menurut ulama sebagaimana pendapatnya Imam Malik dan juga selainnya. Kemudian mengenai hukum diperbolehkannya berjilbab tidak menutup wajah. Maksudnya sekedar berjilbab tetapi tidak menutup wajah dan juga mata itu diperbolehkan dengan ibarah amman niqabul ladzi yastirul wajha fasahihu annahu laisa wajiban wa inna auratal mar'ati al muslimati al hurrati jami'a badaniha illa wajha wal kaffaini fayajuzu laha kashfahuma. Kemudian niqab, mengenakan niqab atau berjilbab yang menutup wajah menurut pendapat sahih itu tidak diwajibkan. Jadi menutup atau mengenakan jilbab yang menutup wajah itu menurut pendapatnya sahih itu tidak diwajibkan. Jadi sekedar berkerudung atau bernikab saja, tidak sampai menutup wajahnya. Itu menurut pendapat yang sahih. Karena apa? Tidak wajib. Karena aurat daripada perempuan yang Islam, yang merdeka itu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Maka dengan begitu diperbolehkan berjilbab tidak dengan menutup wajah. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu pemahaman seluruh teman-teman saya yang masih tidak mengenakan jilbab. Karena hukum jilbab itu aslinya wajib. Karena jilbab itu harus menutup aurat. Karena rambut sendiri itu merupakan sebagian dari auratnya perempuan. Maka hukum menutupnya itu adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.